Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau berbicara soal kebenaran dan kebohongan. Kira-kira apa hal yang paling menonjol di antara dua hal tersebut? Ya, kalau kita melihat kebenaran itu adalah sesuatu yang sesuai fakta dan realita. Karena kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta dan realita, maka kebenaran itu adalah sesuatu yang mudah dimengerti pada dasarnya. Sebaliknya, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan realita. Karena kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan realita, maka kebohongan adalah sesuatu yang pada dasarnya sulit untuk dimengerti atau dipahami. Kebenaran tidak membutuhkan banyak argumen untuk membenarkan dirinya. Karena pada dasarnya, kebenaran itu adalah sesuatu yang benar. Sebaliknya, kebohongan memerlukan banyak sekali alasan, banyak sekali argumen untuk membuktikan atau untuk membenarkan dirinya sendiri. Nah, ini adalah dua hal yang kita bisa lihat dari kebenaran dan juga kebohongan. Sekarang mari kita lihat kebenaran dan kebohongan ini di dalam realita hidup kita. Misalnya, sebagai contoh, ada razia kendaraan bermotor. Dan pada saat itu kita sedang mengendarai motor dan kita lupa membawa SIM. Ya. Mari kita lihat dulu ketika kita memilih untuk berkata yang benar. Ketika ditanya, "Selamat siang, boleh tunjukkan SIM-nya?" Maka kita menjawab dengan benar, "Maaf Pak, saya lupa bawa SIM-nya." Nah, karena kita lupa bawa SIM, kita harus membayar denda, membayar sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan pastinya melalui kejadian itu, kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil adalah, ya, kita membawa SIM ketika kita berkendara. Itu yang terjadi ketika kita jujur, berkata yang benar. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika kita berbohong. Ketika ditanya, "Selamat siang Pak, boleh tunjukkan SIM-nya?" Lalu kita berkata bohong. Kita berkata, "Maaf Pak, SIM saya lagi diproses." Oke, boleh tunjukkan surat keterangan prosesnya? Maaf Pak, suratnya dirobek sama adik saya di rumah, jadi saya nggak bawa. Nggak apa-apa sih, bawa aja nanti surat yang dirobek itu, karena itu cuma sebagai bukti aja. Jadi saya tunggu kamu untuk bawa suratnya ke saya ya hari ini. Terus kita menjawab, "Maaf Pak, saya hari ini ada acara, sekarang saya harus pergi, jadi saya nggak punya waktu." "Oh nggak apa-apa, habis acara saya tungguin kamu, bawa suratnya ke sini." "Hmm, maaf Pak, ini saya habis acara ini pun ada acara lagi, jadi sebenarnya saya nggak bisa temuin Bapak hari ini." "Oh nggak masalah, saya punya waktu besok, besok temuin saya aja. Saya bisa kok tungguin kamu." Jadi kita besok ketemu, kamu bawa surat yang dirobek itu, supaya ada buktinya ya. "Maaf Pak, kayaknya besok pun saya punya acara dan saya nggak bisa temuin Bapak." Dan begitu terus mencari alasan-alasan
yang berusaha untuk menutupi kesalahannya. Itulah yang terjadi teman-teman ketika kita memilih untuk berbohong, memilih kebohongan. Kebohongan berusaha untuk menjelaskan dirinya dengan berbagai macam argumen yang pada dasarnya hanya untuk menutupi kesalahannya, yang pada dasarnya hanya untuk menutupi kebenaran yang ada, ya kan? Dan tentu saja ketika kita memilih untuk berkata bohong atau memilih kebohongan, hidup kita tidak akan damai. Hidup kita akan dipenuhi oleh kekhawatiran. Iya kan, pastinya. Karena kita akan kepikiran terus, bagaimana nih caranya untuk lolos, bagaimana nih caranya untuk berbohong lagi. Iya kan teman-teman, kebohongan adalah sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kita. Namun sebaliknya, ketika kita memilih kebenaran, maka hidup kita akan dipenuhi oleh kedamaian. Hidup kita tidak akan dipenuhi oleh rasa khawatir, karena kita tahu kita memilih yang benar. Kita tahu bahwa Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kristus adalah kebenaran, teman-teman. Dan ketika kita memilih Kristus di dalam segala aspek dalam kehidupan kita ini, maka upah yang kita akan dapat adalah kedamaian. Setan adalah bapa dari segala dusta. Ketika kita memilih untuk bohong, memilih untuk berdusta, maka kita sedang memilih setan. Di dalam setan, pastinya tidak ada kedamaian. Jadi teman-teman, mari kita pilih kebenaran. Mari kita pilih Kristus. Karena kebenaran yang jelas dan meyakinkan meruntuhkan kesalahan. Dikutip dari My Life Today, halaman 65 paragraf yang keempat. Juga di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-19 mengatakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kebenaran adalah sesuatu yang membawa kedamaian di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran itu adalah Kristus itu sendiri. Dan setan adalah bapa dari segala dusta. Dan ketika kita memilih dusta, memilih kebohongan, maka kita sedang memilih setan. Dan di dalam setan tidak ada yang namanya kedamaian. Mari kita pilih kebenaran. Kita pilih Kristus. Apapun konsekuensi yang kita akan terima. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua.